Film ini dibuka dengan pemandangan seorang pria terombang-ambing sendirian di tengah lautan luas. Pria itu bertahan di atas pelampung kecil, dikelilingi hamparan biru yang tak berujung. Pria itu adalah Ellison, seorang marinir Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal selam tempatnya bertugas diserang musuh saat Perang Pasifik, dan dialah satu-satunya yang berhasil selamat. Selama 7 hari, Ellison berjuang bertahan di tengah laut, tanpa makanan dan tenaga, hanya mengandalkan air hujan yang berhasil ditampungnya. Kelelahan dan kesendirian hampir membuatnya putus asa. Hingga suatu pagi, Ellison melihat bayangan daratan di kejauhan. Dengan sisa tenaga terakhir, Ellison mendayung pelampung itu hingga mencapai sebuah pulau terpencil di Pasifik Selatan. Tubuhnya lemas, namun Ellison merasa lega bisa kembali menginjak daratan. Saat menjelajahi pulau, Ellison menemukan perkampungan kecil yang sepi dan tampak ditinggalkan. Rumah-rumah kosong tanpa tanda kehidupan. Ellison terus berjalan hingga tiba di sebuah gereja tua yang tersembunyi di antara pepohonan. Di sana, Ellison dikejutkan oleh seorang wanita yang sedang menyapu lantai gereja dengan tenang, seolah tempat itu masih aktif digunakan. Wanita itu mengenakan pakaian serba putih, terlihat lembut dan anggun. Ellison terpaku. Ellison tak menyangka ada orang lain di pulau terpencil ini, apalagi seorang wanita muda. Wanita itu pun sempat kaget melihat kedatangan Ellison, namun menjadi lebih tenang setelah tahu pria itu adalah marinir Amerika. Dengan suara lembut, wanita itu memperkenalkan diri sebagai Sister Angela, seorang biarawati yang juga terdampar di pulau ini. Okay. Have no fear. Angela kemudian bercerita bahwa Angela pernah menjadi bagian dari misi keagamaan di Kepulauan Fiji, lalu melarikan diri saat serangan Jepang memburu para misionaris. Awalnya, Angela tidak sendirian. Sang pastor ada bersamanya. Namun sang pastor meninggal 4 hari setelah mereka tiba. Sejak itu, Angela hidup seorang diri, bertahan dengan doa dan keyakinan bahwa suatu hari pasukan Amerika akan datang menyelamatkannya. Meski sadar harapan itu tipis, mengingat Pasifik Selatan saat itu dikuasai Jepang, Angela tetap berpegang pada imannya. Mendengar kisahnya, Ellison merasa iba dan bertekad menolong Angela. We climbed up the hill. He smoked his pipe. That's tough, man. Nothing to what you have been through, Mr. Ellison berencana membuat rakit dari pelampung karet yang menyelamatkannya kemarin, agar mereka bisa meninggalkan pulau ini. Well, Beruntung di pulau itu masih tersedia tanaman dan buah-buahan yang dapat dimakan. Beberapa waktu kemudian, saat Angela berjalan di tepi pantai, Angela melihat seekor penyu berenang di dekat bibir air. Ellison memanfaatkan momen itu untuk mengajarkan cara bertahan hidup. Dengan alat seadanya, mereka berusaha menangkap penyu itu, dan setelah perjuangan yang melelahkan, Ellison akhirnya berhasil membawanya ke darat. Daging penyu itu kemudian mereka masak dan makan bersama-sama. Bagi Ellison, itu adalah keberhasilan kecil dalam perjuangan bertahan hidup. Sementara bagi Angela, itu menjadi pelajaran tentang kerasnya hidup di alam liar. Silent. You think it might come to that, Mr. The brass planned to buy. About 300 miles. Beberapa hari berlalu dengan damai, sampai suatu sore mereka mendengar suara pesawat di langit. Saat mengadah, keduanya terkejut melihat pesawat Jepang berputar-putar di atas pulau. Ellison segera menarik tangan Angela dan membawanya bersembunyi di dalam gua di antara bebatuan besar. Malam itu mereka tidak bisa tidur, karena cemas pesawat itu mungkin sudah melihat tanda kehidupan di pulau tersebut. No, it won't. We're all... What the- Kekhawatiran itu terbukti keesokan harinya. Tiba-tiba terdengar ledakan keras mengguncang tanah. Pesawat Jepang menjatuhkan bom dan menghancurkan seluruh desa. Shakes sometimes, man. It's all over, man. Saat Ellison keluar dari persembunyian, Ellison mendapati rumah-rumah yang dulu berdiri kini rata dengan tanah, termasuk rakit yang baru mereka buat. Semua makanan pun terbakar habis. Keadaan menjadi semakin sulit.
Tak lama kemudian, beberapa kapal Jepang datang dan menurunkan pasukan di pantai. Mereka membangun tenda dan menjadikan pulau itu sebagai markas sementara. Situasi pun kini menjadi sangat berbahaya. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat mereka tertangkap. Allison menyuruh Angela tetap bersembunyi di dalam gua, sementara Allison pergi mencari makanan. Mereka mendengar para tentara Jepang berpatroli di luar gua tersebut, namun untungnya mereka tidak menemukan gua tempat keduanya bersembunyi. Keesokan harinya, Allison nekat pergi ke tepi pantai untuk menangkap ikan. Saat hendak kembali, Allison melihat cahaya senter di kejauhan, tanda bahwa tentara Jepang sedang berpatroli. Tanpa pikir panjang, Allison menyelam dan bersembunyi di balik ombak hingga kapal pengintai itu menjauh. Setelah keadaan aman, Allison kembali ke gua dengan beberapa ekor ikan. Saat melihat ikan mentah itu, Angela ragu. Bau amisnya terlalu kuat dan Angela tidak sanggup memakannya. Allison mencoba meyakinkannya bahwa itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup, tetapi Angela hanya mampu mencicipi sedikit sebelum akhirnya menyerah. Tubuhnya mulai lemah karena kelaparan, membuat Allison sangat khawatir. Dalam keputusasaan, Allison akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan paling berisiko, menyusup ke kamp tentara Jepang demi mencari makanan. Malam itu, Allison melumuri tubuhnya dengan lumpur agar tidak terlihat, lalu merangkak perlahan di antara pepohonan, bergerak hati-hati dalam kegelapan sambil menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Ketika malam semakin gelap dan sebagian pasukan Jepang mulai tertidur, Allison akhirnya melihat kesempatan untuk bertindak. Dengan langkah perlahan dan hati-hati, ia merangkak menuju salah satu tenda di tengah kegelapan, menahan napas agar tak menimbulkan suara sedikit pun. Setelah masuk, Allison berhasil mengumpulkan beberapa makanan. Dan di antara barang-barang yang tertinggal, Allison menemukan sebuah sisir kecil. Tanpa ragu, Allison mengambilnya dan membawanya kembali, bukan hanya sebagai benda biasa, melainkan sebagai hadiah sederhana untuk Angela. Sebuah bentuk perhatian di tengah kesulitan dan bahaya yang mengelilingi mereka. Ketika sang biarawati menemukan bunga dan sisir itu, Angela tampak tersentuh. Namun dengan lembut, Angela menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa menggunakan sisir tersebut. Sejak awal menjalani hidup sebagai biarawati, rambutnya dipotong sangat pendek seperti yang lazim dilakukan para novisiat. Menyadari hadiahnya tidak akan berguna, Allison hanya menyarankan untuk membuangnya. Meski begitu, Angela tetap tersenyum lembut, menunjukkan bahwa Angela menghargai niat tulus di balik pemberian itu. Dari momen itu, jelas bahwa Allison sudah tidak mampu lagi menyembunyikan perasaannya. Allison jatuh hati kepada wanita yang selama ini hanya Allison pandang sebagai lambang kesucian dan kebaikan. Such a long time to make up our mind. 5 years, and only I could. If my Keberanian pun tumbuh dalam dirinya. Allison memberanikan diri untuk bertanya kepada Angela, apakah Angela pernah berpikir untuk meninggalkan kehidupan religiusnya dan hidup sebagai wanita biasa, mungkin menikah dan memiliki keluarga. Namun Angela menatapnya dengan ketenangan yang sama seperti biasanya. Angela menjelaskan bahwa sumpah yang telah diucapkannya bukan sekadar janji, melainkan ikrar suci kepada Tuhan. Angela menegaskan bahwa cinta di hatinya hanyalah untuk Tuhan, bukan untuk seorang pria seperti Allison. Mendengar hal itu, hati Allison terasa hancur. Namun dalam dirinya masih tersisa sedikit harapan bahwa suatu hari Angela mungkin akan berubah pikiran. Pada saat yang sama, sebuah ledakan keras mengguncang hutan di sekitar mereka. Tanah bergetar hebat dan suara tembakan menggema di kejauhan. Allison segera berlari keluar dari gua dan melihat langit yang dipenuhi asap serta kilatan cahaya dari pertempuran di laut. Kapal perang Amerika sedang bertempur melawan armada Jepang di perairan Pasifik. Ketika suara ledakan mulai mereda, Allison mendekati area tempat pasukan Jepang sebelumnya berkemah. Allison terkejut mendapati bahwa mereka telah meninggalkan pulau itu dengan tergesa-gesa. Allison segera memanggil Angela dan bersama-sama mereka memeriksa lokasi tersebut. Di sana mereka menemukan banyak persediaan makanan dan perlengkapan yang tertinggal. Bagi Allison, ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang cukup. Saat matahari mulai terbenam,
Allison bersenandung dengan santai sementara Angela menjahit dengan damai di dekatnya. Suasana terasa hangat dan menenangkan, hingga Allison tak kuasa menahan perasaannya. Allison memandang Angela, dan dengan suara lembut bertanya apa yang akan Angela lakukan jika suatu hari mereka berhasil diselamatkan dan kembali ke Amerika Serikat. Dengan ketulusan yang sama seperti biasanya, Angela menjawab bahwa Angela akan kembali ke biara, menyelesaikan pendidikannya, dan melanjutkan pengabdiannya kepada Tuhan. Jawaban itu membuat hati Allison kembali terluka. Allison menunduk sejenak, lalu dengan jujur menyatakan keinginannya untuk menikah dengannya, membangun kehidupan bersama, dan memiliki seorang anak. Angela terdiam, lalu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Angela mengakui bahwa Angela tersentuh oleh ketulusan hati Allison, namun tidak bisa memberikan harapan palsu. Dengan suara tenang, Angela menjelaskan bahwa cintanya telah Angela persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. When you go back home again, man, Don't do what? don't do it, honey. I never even lived before. Besides, I want to look after you. Sambil menunjukkan cincin di jarinya, Angela berkata bahwa cincin itu melambangkan janji kesetiaannya kepada Sang Pencipta. Setelah Angela menyelesaikan masa novisiat, cincin itu akan digantikan dengan cincin emas sebagai tanda pengikat seumur hidup. Allison hanya terdiam mendengar penjelasan itu. Dengan berusaha menahan kesedihan, Allison lalu berpura-pura ingin memeriksa keadaan di pantai agar bisa menyembunyikan perasaannya. Sementara itu, Angela termenung, matanya memandang kosong ke arah laut. Dalam diam, Angela menyimpan perasaan yang tak bisa diakui. Di dalam hatinya, Angela mengagumi keberanian dan kebaikan Allison. Namun Angela tahu bahwa membiarkan perasaan itu tumbuh berarti mengkhianati panggilan hidupnya. Malam kemudian semakin larut, keheningan menyelimuti rumah tua yang dulu ditempati para tentara Jepang. Saat mereka sedang menyiapkan makanan, Angela menemukan sebotol minuman di antara persediaan. Ketika botol itu dibuka, aroma khasnya segera menyebar. Sake. Allison menjelaskan bahwa itu adalah minuman keras, mirip dengan anggur. Allison mengajaknya untuk mencicipinya, namun Angela menolak setelah mengetahui bahwa minuman itu mengandung alkohol. Dalam kebingungan dan tekanan batin akibat perasaan yang tak tersampaikan, Allison akhirnya meminumnya sendirian. Angela sempat mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Beberapa saat kemudian, alkohol mulai mempengaruhi pikirannya. Allison berbicara dengan nada tidak terkendali, mengucapkan kata-kata yang membuat Angela tersinggung dan ketakutan. Haven't I? Mr. Allison. Oh, man. Anyone else but me? Merasa kecewa dan terluka, Angela berlari keluar rumah, menuju sunyi dan kegelapan malam. What good is it? We're gonna be on this island for... I mean, we've been fighting, see? You told it and each other. Navid. Sadar akan kesalahannya, Allison segera mengejarnya. Come back, ma'am! Do you hear me? Answer me! Allison menemukan Angela tergeletak di tanah, tubuhnya lemah dan menggigil karena kedinginan. Dengan panik, Allison memapahnya kembali ke gua. Karena tak ada pilihan lain, Allison melepaskan bajunya sendiri dan menyelimuti tubuh Angela agar tidak kedinginan. Keesokan harinya, keadaan semakin sulit. Pasukan Jepang kembali ke pulau itu, sementara Angela masih sakit dan demam. Dengan tekad kuat, Allison menyusup ke kemah musuh pada siang hari untuk mencari selimut dan makanan. Namun kali ini ia hampir tertangkap. Seorang prajurit Jepang memergokinya, tapi Allison berhasil mengalahkannya dan menyembunyikan tubuhnya di antara bebatuan. Allison lalu kembali ke gua membawa perbekalan. Ketika Angela sadar, Angela terkejut mendapati dirinya hanya berbaring di atas selimut. Allison segera menjelaskan apa yang telah terjadi dan meminta maaf dengan tulus. What's happened? You were shaken with cold, man. Namun bahaya belum berakhir. Menyadari salah satu prajuritnya hilang, pasukan Jepang mulai melakukan pencarian besar-besaran. Mereka membakar sebagian hutan dan memeriksa setiap sudut pulau. Sementara itu di dalam gua, Angela hanya bisa berdoa dengan khusyuk, memohon agar mereka tidak ditemukan. Mujizat pun terjadi, mereka berhasil tetap bersembunyi. Tak lama kemudian, langit dipenuhi suara pesawat tempur Amerika yang datang membombardir posisi Jepang. Melihat hal itu, Allison berseru gembira karena Allison tahu perang hampir berakhir dan keselamatan mereka semakin dekat. Dalam keputusasaan yang bercampur keberanian, Allison memutuskan untuk ikut berperang kembali.
Ellison melancarkan serangan terhadap meriam Jepang yang masih tersisa di pulau itu. Meski bahunya terluka akibat ledakan, Ellison berhasil menghancurkan senjata tersebut, memastikan bahwa tidak akan ada lagi korban di pihak Amerika. Tidak lama kemudian, pasukan Amerika mendarat di pulau itu dan menyelamatkan mereka berdua. Setelah perang berakhir, Angela dikirim kembali ke Fiji lalu pulang ke negaranya untuk melanjutkan kehidupan religiusnya. Sementara Ellison kembali bertugas hingga akhir Perang Pasifik.